Itu adalah pujian sesudah firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Tapi ternyata saya dengan pemimpin pujiannya seru ya. Haleluya. Haleluya. Berarti ada berkat yang saudara akan terima pada hari ini. Amin. Kita siap mendengar firman Tuhan. Yang siap katakan sama-sama. Amin. Buka Alkitab kita dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Saya percaya ayat ini sudah tidak asing buat saudara. Ayat yang boleh dikatakan menjadi awal ayat hafalan. Sudah hafal semua enggak ayat ini? Belum? Sudah hafal semua? Amin? Oh belum? Belum semua. Kalau gitu kita baca sama-sama. Ya. Filipi 4 ayat 13. Kita ada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan. Segala perkara dapat tertanggung di dalam Dia yang memeriksa. Saya akan bacakan sekali lagi. Saudara simak dan bersama firman Tuhan ini. Segala perkara dapat tertanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan menjelaskan firman Tuhan dan saya minta dengan sangat saudara dengar dengan seksama. Karena firman Tuhan ini sangat-sangat berarti buat kita semua yang ada di tempat ini. Karena kita sadar kita ini manusia lemah, penuh dengan segala kekurangan, ketidakmampuan kita. Oleh karena itu, kita lihat firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, temanya yang diberikan gembala pada saya pada waktu itu adalah Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah kekuatan Kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk kita sebagai orang percaya. Baik itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah apalagi keluarga, masalah apalagi, masalah sakit penyakit, masalah pasangan hidup, bahkan masalah pelayanan. Kalau saya jelaskan satu persatu sangat banyak sekali. Tapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Masalah ekonomi. Sekarang ini keadaan ekonomi kita sangat sulit. Saudara harus sadar. Otomatis dengan pekerjaan ada hubungannya juga dengan pekerjaan. Karena sekarang ini banyak perusahaan yang bangkrut. Garmen yang bangkrut. Kalau garmen itu kan perusahaan besar ya, karyawannya kan banyak gitu, dan akhirnya mereka di PHK. Terus pekerjaan lagi sulit sekali. Ekonomi otomatis itu dampaknya, ekonominya juga jadi otomatis berkurang. Ibu-ibu terutama harus mengatur banknya hari-harinya. Kenapa? Kalau nggak ada tabungan bagaimana? Kalau ada simpanan tabungan masih beli, kalau nggak ada gitu sulit. Masalah ekonomi, masalah sakit penyakit juga begitu. Sakit sudah sekian lama nggak sembuh-sembuh, sakitnya bertahun-tahun gitu. Kalau memang sakit kita udah tua nggak masalah. Coba kasih kadang-kadang masih muda sudah sakit-sakitan gitu. Itu masalah buat kita. Masalah pasangan hidup begitu juga. Pasangan hidup udah umur sekian tahun tapi belum menikah juga gitu. Coba bayangin, udah di atas 30, apalagi kalau perempuan, maaf kata ya, kalau wanita itu 30 itu udah tanda tanya itu. Pas-pas gitu. Kok gak nikah-nikah gitu. Kenapa? Padahal kan pas yang namanya pasangan hidup, jodoh itu datangnya kan dari Tuhan. Betul nggak? Kalau Tuhan yang sudah menentukan hidup kita, nggak ada yang dapat mengalami. Saya kasih tahu saudara. Tetapi kadang-kadang heran juga saya. Ya saya berharap di sini nggak ada seperti itu. Nggak ada. Ya. Masalah pasangan hidup. Nggak bisa menikah pacarannya udah sekian lama nggak nikah. Kenapa nggak nikah? Karena kakaknya yang di atas belum menikah. Jadi nggak boleh mendahului. Wah itu. Saya heran. Kalau ada keluarga yang model-model begitu, saya bilang bukan orang Kristen, sorry aja deh.
Saudara mau ngambek sama saya silakan. Karena pasangan ini itu dari Tuhan. Jadi kalau sudah ditentukan, ya cepat menikah. Jangan sampai menghalang-halangi anak kita mau menikah. Kalau ada keluarga, kepala keluarga atau orang tua yang menghalang-halangi anaknya menikah karena kakaknya belum menikah, itu namanya bukan orang Kristen, saya kasih tahu. Jadi, mari. Pasangan hidup itu kan datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu, mari. Siapa yang belum menikah di atas sangat jauh 30, coba angkat tangan. Ada? Cepat, Tuhan belum datang gitu loh. Dulu kalau udah ada pacar, jangan lagi kenalin sama orang tua. Ini pasangan pacar saya, minta restu dari orang tua. Nikah. Ya. Bahkan juga masalah pelayanan ya. Masalah pelayanan. Kadang-kadang ya banyak kita terhambat dengan pelayanan kita karena apa? Karena kita pelayanannya seperti orang yang tidak melayani, maunya mewek. Saya juga sedih. Saya jemaatnya sangat berkurang. Sekian ya kurang lebih ada hampir separuhnya nggak ada gitu. Cuma separuhnya gitu. Pada kemana gitu? Nah itu masalah kesulitan akhir zaman ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kan sudah jelas berkata kepada kita di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi sekarang ini kita masuk dalam proses dalam akhir zaman, masalah yang sukar bagi kita semua. Oleh karena itu kita harus cari Tuhan, terus dekat sama Tuhan, jangan tinggalkan ibadah kita. Kalau memang keadaan lagi sukar gini, kalau kita tidak ibadah sama Tuhan, sama saja kita menghalangi berkat Tuhan tercurah buat kita. Kita harus tetap beribadah apapun yang terjadi, kesulitan apapun dalam hidup kita tetap beribadah, cari Tuhan. Firman Tuhan berkata Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus cari Tuhan terus, amin. 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 Jangan pernah tinggalkan. Dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang ada di tempat ini yang tetap setia datang beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara akan diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Saudara mendahului, mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Soalan boleh terjadi, tapi saudara tetap beribadah. Itu yang saya mau angkat jempol kepada saudara. Kerajaan Allah itu di dalam Roma 14 ayat 17 firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan saudara datang cari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka saudara akan mengalami apa yang disebutkan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. 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 Di dalam 1 Korintus 4 ayat 20 firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Ibu yang terkasih, saya mau ingatkan kepada kita semua yang ada di tempat ini, bahwa cara Allah menyayangimu bukan dengan meringankan masalahmu. Saya ulangi sekali, cara Allah menyayangimu bukan dengan meringankan masalahmu, tetapi dengan menguatkan jiwa kita. Amin. Amin. Sehingga kesulitan apapun masalahmu, engkau tetap dapat bertahan dan tidak pernah menyerah. Amin. Yang penting utamakan Tuhan dalam hidupmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang saya mau mengajak saudara melihat ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang yang kuat di dalam Tuhan itu yaitu ketaatan akan firman Tuhan. Orang yang kuat itu taat akan firman Tuhan. Saya bertanya pada saudara, saudara taat firman Tuhan enggak? Amin.
Saya percaya saudara semua taat pasti. Karena saudara tadi saya sudah kasih tahu bahwa saudara begitu setia datang beribadah. Saudara akan firman Tuhan. Amin. Taat firman Tuhan. Ketaatan akan firman Tuhan. Contohnya kalau di dalam firman Tuhan dikatakan dalam pokok anggur yang benar, di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 itu berbicara tentang pokok anggur yang benar. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat yang ayat 5 bagian A dikatakan firman Tuhan, ia berbuah banyak. Kalau saya baca ayat 5 semuanya itu, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Kalau kita nempel sama Tuhan, kita ini bagaikan ranting, menempel sama pokok anggur, kita nempel sama Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan berbuah, dikatakan firman Tuhan. Tetapi kalau kita sebagai ranting yang tidak nempel dengan pokok anggur itu, tidak nempel dengan Tuhan Yesus Kristus, artinya dia lepas dari pokok anggur itu batangnya, dahannya ini, kita ini dahannya ranting, terus kemudian jatuh, layu, kering, mati. Makanya dikatakan dalam ayat 5 bagian terakhir, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita butuh Tuhan. Amin. Amin. Saya itu beribadah melayani Tuhan itu perlu butuh Tuhan senantiasa. Setiap saat saya minta pada Tuhan supaya saya diberi kemampuan. Karena umur saya sudah 71 tahun, sudah tua. Ya giginya udah opong. Ya. Giginya udah opong, tapi saya mau pasang gigi kok supaya kelihatan lebih cakep gitu. Kalau nggak pakai, kalau opong kayak gini nggak enak gitu loh. Ini juga kan faktor umur gitu loh. Kekuatan dari Tuhan telah memampukan saya untuk bisa melayani Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus tinggal dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, maka minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Haleluya. Tuhan, yang penting kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam diri kita, maka kita akan menerima apa yang kita minta loh. Firman Tuhan berkata apa sekali lagi? Baca sama-sama, tuh di layar ada. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Oh, haleluya. Beri kemuliaan ke Tuhan. Amin. Haleluya. Terus kemudian ciri orang yang kuat dalam Tuhan itu menghasilkan buah. Kalau orang yang kafir dalam Tuhan itu menghasilkan buah. Buah apa? Buah roh. Buah roh itu apa? Dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh itu ada 9 karakternya. Yaitu apa? Pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Wah, luar biasa. Ini contoh-contoh tadi adalah orang-orang yang tadi barusan menyebut itu semua perkataan itu dari buah roh 9 karakter. Saya akan jempol, saudara tahu firman. Inilah ciri-ciri orang yang dekat sama Tuhan, ya, yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Sekarang kita belajar firman Tuhan ini lebih jauh lagi. Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan menjadi kekuatan kita? Ini kan temanya adalah Tuhan adalah kekuatan kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus menurut jalan Tuhan. Yang pertama kita harus menurut jalannya Tuhan. Di dalam 2 Tawarikh 17 ayat 1 sampai 19 ini panjang sekali, tapi saya tidak akan bacakan semuanya, tapi saya akan bacakan sebagian saja. Di sini menurut jalannya Tuhan itu contohnya adalah Raja Yosafat. Raja Yosafat di dalam ayat yang akan saya bacakan ayat 1 ayat 3 sampai ayat 6. 2 Tawarikh 17 ayat 3 sampai 6 firman Tuhan berkata, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya,
dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya, yang hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama adalah contohnya adalah kita harus apa? Tadi yang saya katakan, kita harus menurut jalan itu. Ya. Kita harus hidup menurut jalannya Tuhan. Yosafat ini adalah orang yang sangat luar biasa. Nanti kalau di rumah dibaca di dalam 2 Tawarikh 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang saya sebutkan tadi, ayat 12. Ya, baca di rumah. Ini sungguh luar biasa. Dan sini kita dapat belajar tentang apa yang dilakukan Yosafat untuk hidup menurut jalannya Tuhan. Memang kita ini masih hidup dalam dunia yang penuh dengan masalah persoalan. Dan kita ini masih hidup dalam dunia fana ini. Oleh tetapi kita jangan kompromi dengan dunia. Saya berharap saudara mengerti maksud saya ini. Saudara hidup dalam dunia, tapi saudara bukan milik dunia. Saudara milik Allah, amin. Milik Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan kompromi dengan dunia ini. Jangan kompromi dengan dunia ini. Yakobus 4 ayat 4 firman Tuhan berkata, hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kalau kita kompromi dengan dunia ini, kita adalah musuhnya Allah. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi jangan berkompromi dengan dunia ini. Amin. Amin. Kenapa? 1 Yohanes 2 itu Tuhan berkata, dan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita harus selalu berjaga-jaga, selalu berdoa. Karena apa? Kita ini manusia yang lemah. Benar enggak? Kita memang manusia yang lemah loh. Saya mau kasih tahu saudara. Jadi jangan menganggap diri kita sungguh-sungguh kuat. Kalau tidak ada Tuhan yang menguatkan kita, kita tidak ada apa-apa. Amin. Kita harus berjaga-jaga. Maka dalam Matius 26 ayat 1 firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Artinya keinginan daging kita ini lebih dominan daripada keinginan roh. Kita rentan jatuh dalam dosa. Ya, jangan anggap hamba Tuhan itu hebat, kuat. Belum tentu kalau dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Walaupun dia hamba Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena daging ini lemah. Amin. Jangan kompromi dengan dunia ini. Saya ingatkan kembali. Makanya dikatakan dalam Roma 8 ayat 6, keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh, di dalam Roma 8 ayat 6 ya, karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Haleluya. Jadi dalam ayat Roma 8 ayat 8 firman Tuhan berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Haleluya. Jadi kita harus sungguh-sungguh ya. Karena itu hari ini saya minta kepada kita semua yang ada di tempat ini, hiduplah sesuai jalan hidup menurut jalan Tuhan. Jangan neko-neko. Kalau Tuhan bilang jalan kanan, jalan kanan. Jalan kiri, jalan kiri. Jangan semaunya gue. Ya, amin. Amin. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yang kedua adalah tidak berhenti mencari Tuhan. Orang yang mau kuat di dalam Tuhan itu tidak berhenti mencari Tuhan. Terus cari Tuhan, amin.
Walaupun doa kita belum dijawab oleh Tuhan, walaupun masalah, tantangan, persoalan, pergumulan masih tetap ada, walaupun sakit penyakit masih tetap ada, kita tetap mencari Tuhan. Katakan amin. Amin. Cari Tuhan sampai Tuhan panggil kita pulang. Cari Tuhan terus. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita harus mencari Tuhan. Contohnya Hana, orang yang mencari Tuhan. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 24, itu menceritakan tentang Hana. Saya akan bacakan tentang Hana ini ya. Jadi saya senang dengan ayat ini mengenai Samuel. Samuel ini adalah anaknya Hana. Hana itu mandul, nggak punya anak. Karena Tuhan sudah menutup kandungannya. Tapi setiap hari ini diejek oleh oleh Penina, madunya. Sakit hatinya. Dibilangin sama Penina, kamu mau mandul, nggak punya anak, kalau aku kan bisa punya anak. Gitu. Tapi akhirnya Pak Hana itu sedih banget, dan dia selalu datang kepada Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Samuel 1 ayat 3 dikatakan firman, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kota untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shiloh. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinahas. Orang itu yaitu Hana itu terus menerus cari Tuhan, tidak pernah bosan-bosan cari Tuhan. Di dalam ayat 10 dikatakan firman Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Haleluya. Nangis dengan terseduh-seduh. Di dalam ayat 13 dikatakan firman Tuhan, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suara tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Haleluya. Menangis dengan sedih. Coba bayangkan saudara, menangis dengan sedih, menangis dengan meraung-raung, teriak, histeris begitu, dan hati yang hancur. Itulah yang dilakukan. Coba bayangkan kalau ada orang yang model seperti itu, kita secara manusia, makanya dia kalau orang yang nangis terseduh-seduh itu, terus kemudian suaranya nggak keluar, tapi kira-kira histeris kayak begitulah kira-kira ya. Bahkan apa dikatakan oleh Imam Eli? Ia seperti kamu, seperti orang yang mabuk. Tapi apa yang terjadi? Saudara lihat, Tuhan buka kandungan dan dia punya anak. Lalu dia berkomitmen kepada Tuhan. Kalau saya diberikan anak, saya akan berikan untuk Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Hingga akhirnya menjadi apa? Menjadi seorang nabi yang besar, Nabi Samuel. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, kasih nama Samuel. Saya punya anak juga namanya Samuel. Yang laki-laki saya kasih nama Samuel. Nabi yang besar, nabi yang hebat. Ya, tapi kita harus doakan ya. Karena kasih nama. Tapi saya percaya dulu anak saya yang nomor 2 itu saya pikir waktu itu kan belum di USG ya. Jadi saya ya kira-kira lah. Yang pertama pun juga enggak di USG, itu keluar perempuan, kasih nama Dorcas. Yang kedua, saya bilang, ini namanya harus Yohanes. Saya pikir laki-laki gitu. Harus Yohanes, saya kasih nama Yohanes. Jadi waktu lahir ternyata perempuan. Loh, akhirnya apa? Yohanes, ya Yohana aja. Jadi namanya Yohana. Nah, yang ketiga sudah lebih canggih di USG. Ternyata kawan laki langsung sebelum lahir namanya Samuel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nanti kita harus sungguh-sungguh menangis dengan sedih. Ingat tangisan kita itu ditampung di hadirat Tuhan. Jadi kalau saudara menangis benar-benar di hadapan Tuhan, saudara
akan merasakan nanti pertolongan Tuhan itu yang luar biasa yang saudara akan terima. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita menangis terus menerus, tetapi pada waktunya tetap Dia akan memberi pertolongan kepada kita. Yang ketiga, orang yang kuat dalam Tuhan itu tetap setia kepada Tuhan. Saya mau tanya pada saudara, ya, saudara sudah menjadi orang yang setia? Setia, saya percaya, buktinya saudara datang beribadah pada Tuhan. Saya pikir saya dapat bertemu saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Artinya orang yang setia di hadapan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Tetap setia. Gak gampang jadi orang setia, tapi saya percaya kalau kekuatan dari Tuhan lah yang memampukan kita bisa menjadi orang yang Tuhan. Jangan asal sekedar ngomong doang, mau setia, tapi kenyataannya belum tentu sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Hati-hati, tapi Tuhan tahu isi hatimu. Saudara beribadah sungguh-sungguh mencari Tuhan atau tidak? Saudara orang yang setia di hadapan Tuhan atau tidak? Tuhan lihat satu persatu. Semuanya diperhatikan oleh Tuhan. Saya percaya ada imbalannya buat saudara. Bukti orang yang setia itu adalah, kita lihat ya di dalam firman Tuhan itu adalah Rut. Kita lihat Rut. Rut adalah salah satu orang yang setia di hadapan Tuhan. Sungguh luar biasa. Kita lihat Rut ya. Di dalam Rut. Haleluya. Rut 1 sampai dengan 4. Rut. Haleluya. Rut 1. Dikatakan firman Tuhan tentang kesetiaan itu Rut di dalam Rut 1 sampai 4 dikatakan firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menatap ke sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek dan nama istrinya Naomi, dan Naomi kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang yang di Efrata dari Bethlehem Yehuda setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suaminya Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Apa itu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Rut ini adalah orang yang sangat setia kepada mertuanya Naomi. Bukti kesetiaan Rut itu kita lihat contoh di dalam ayat 16-17. Rut 1 ayat 16-17 dikatakan firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Naomi itu bilang sama Rut, kamu pulanglah ke bangsamu. Ngapain ngikutin aku? Kan aku udah tua, nggak punya apa-apa, aku miskin gitu. Kamu pulanglah. Tapi Rut berkata, tadi saya baca, dia tetap setia. Ini bukti kesetiaan yang luar biasa. Kadang-kadang kan kalau kita lagi enak bisa bilang, ya saya berharap sih tidak ada seperti itu. Kalau lagi enak, wah tetap ikut itu, tapi waktu lagi nggak enak, mulai melempem. Apalagi ada orang yang ngajak pergi ke sana kok, di sana tuh ada, nanti ada berkat katanya gitu. Jadi bahkan ada orang-orang zaman dulu, saya harap dulunya mungkin ada, saya nggak ngerti, tapi ada orang kadang-kadang pergi ke Gunung Kawi itu jadi apa? Jadi berkat. Heran saya. Mempersembahkan segala macam, apa lagi? Mempersembahkan, wah apa-apa lah segala macam. Tapi kalau saya cerita-cerita gini, saya banyak bahan ceritanya, tapi saya nggak ceritakan buat apa, nggak ada gunanya. Ini banyak sekali contohnya, karena ada teman-teman saya, ada orang-orang yang saya kenal berbuat demikian gitu. Mencari kekayaan dengan pergi ke Gunung Kawi. Ngapain gitu loh?
Itu orang bodoh itu namanya. Saya kasih tahu orang bodoh. Saya nggak mau jelaskan lagi lebih dulu. Saya ingatkan kepada saudara. Tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Amin. Sekarang kita lihat contoh Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego. Wah, luar biasa ini. Sadrak, Mesak, Abednego. Ini juga hamba Tuhan yang luar biasa. Daniel, kita lihat di dalam Daniel. Ya. Daniel 3. Kalau kita baca Daniel 3 ayat 1 sampai 30 kepanjangan ya. Saya akan bacakan Daniel 3 ayat 5 saja ya. Dikatakan firman Tuhan, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, damus, sedang berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Di sini dijelaskan kepada kita semua, Raja Nebukadnezar itu bikin patung yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Itu patung dari emas. Wah, saya bisa bayangkan satu hasta itu 45 cm, berarti setengah meter. Berarti tingginya 30 meter, lebarnya 3 meter. Bayangin, gede banget patung emas. Orang patung emas segini aja harganya udah jutaan loh. Ini bayangkan tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Dan dikatakan tadi ayat 5 yang saya bacakan, kalau ada suara bunyi-bunyian, saudara, semua orang yang ada di kerajaan Nebukadnezar harus menyembah patung yang disembah, yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego? Mereka tidak mau menyembah patung. Dikatakan di dalam ayat selanjutnya, bukti kesetiaan daripada Sadrak, Mesak, Abednego, dan yang 3 ayat 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah luar biasa. Makanya saya bahagia sekali ada anak saya yang terkasih, pemain musik yang namanya Daniel. Saya yakin dan percaya Daniel namanya sesuai dengan apa karakternya. Sesuai. Jangan menyembah patung. Haleluya. Saya yakin dan percaya mereka itu karena tidak mau menyembah kan langsung dimasukin ke dapur api kan. Tunggu api, dapur api itu dipanaskan 7 kali lipat. Bayangin aja. Orang yang memasukkan Sadrak, Mesak, Abednego itu langsung terbakar. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego ada di dalam dapur api itu. Malah mereka berjalan-jalan sambil menarik ya. Itu bertiga. Sadrak, Mesak, Abednego. Terus ada satu lagi. Satu lagi siapa? Tuhan Yesus. Ada 4 orang di dalam itu. Yang satu lagi Tuhan Yesus. Mereka benar. Wah, tidak terbakar. Besoknya disuruh keluar. Wah, begitu. Contoh lagi yang lain, Daniel. Kita lihat di Daniel 6. Sekarang Daniel 6. Kita lihat Daniel 6. Di Daniel 6 ini dikatakan dalam firman Tuhan, kalau saudara baca ayat 1 sampai 29, sungguh luar biasa. Tapi saya akan bacakan ayat 11 saja. Daniel 6 ayat 11, firman Tuhan berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tinggal 3 kali sehari ia berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa. Daniel itu luar biasa. Ya namanya ya. Ya saya apalagi zaman sekarang. Zaman dulu itu sudah ada namanya rekayasa. Ada yang orang yang iri, yang dengki. Banyak orang-orang yang muda gitu, makanya tidak hilang-hilang, ada terus gitu. Kenapa? Karena orang yang tidak takut Tuhan.
Kalau orang yang takut Tuhan tidak ada itu orang yang dengki iri hati. Daniel itu hebat, orangnya disayang oleh Raja Darius. Dia itu punya hikmat, punya roh pengertian yang luar biasa gitu. Sehingga apa yang dilakukan Daniel itu, Raja Darius sayang sama dia. Sehingga apa yang terjadi, pejabat-pejabat yang lain itu pada iri sama Daniel. Banyak yang iri sama kamu, hati ya. Jadi tetap setia sama Tuhan. Penting itu. Banyak yang iri sama dia. Akhirnya mereka buat mencari kesalahan daripada Daniel. Tidak dalam firman Tuhan dikatakan tidak dijumpai kesalahan daripada Daniel. Tapi dia tahu, oh Daniel itu setiap hari, pagi, siang, sore selalu pulang ke rumahnya. Dia masuk ke dalam naik ke sofa, ada tingkap-tingkap yang terbuka menuju Yerusalem. Dia selalu bersujud dan menyembah Allah selama 1 hari 3 kali. Nah, inilah yang dibuat dia jadikan satu alasan oleh orang-orang yang jahat, yang dengki. Akhirnya mereka bikin suatu pengumuman, istilahnya surat yang harus yang ditandatangani Raja Darius. Dan isi surat itu berkata adalah bahwa dalam 1 bulan ini tidak ada boleh seorang pun yang menyembah Allah, dewa atau ilahnya. Tidak boleh menyembah, kecuali menyembah kepada Raja Darius dalam 1 bulan. Makanya tadi setelah dilihat surat itu beredar, apa yang dilakukan Daniel? Dia tetap pergi ke rumahnya. Dia naik ke soto yang atas, tingkap yang terbuka, yang menuju ke Yerusalem. Dia berdoa, menyembah Tuhan. 1 hari 3 kali. Kemudian para pengawal, lalu para pejabat-pejabat, orang-orang yang iri dengki itu masuk ke rumahnya Daniel, lalu ditangkaplah Daniel dan dibawalah di hadapan Darius, Raja Darius. Dikatakan dia melanggar perintah raja. Raja Darius melihat itu langsung apa? Melihat buktinya, kenyataan yang ada, sedih dia. Dia sudah tanda-tanda, padahal dia sayang banget sama dengan Daniel. Dan akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam gua singa. Bayangin masuk ke dalam gua singa jadi tidak dikasih makan, lapar. Udah perutnya tadinya gede, kempes darah-darah, nggak makan gitu loh, kasarnya begitu. Nggak makan berhari-hari, lapar sekali. Lalu dimasukkanlah Daniel ke dalam gua singa. Pada waktu masuk ke dalam gua singa nggak sama sekali tidak mau menerkam atau memakan Daniel. Saya kasih ilustrasi dikit ya, mungkin salah ya, tapi ya kira-kira. Ini misalkan Daniel nih, misalkan ini singanya lagi berjalan. Waktu dia kegiatannya, dia lihat aja kalau disentuh-sentuh. Gitu. Enggak dia apa-apain. Dianggap Daniel itu temannya, sama-sama singa. Itu dahsyatnya Tuhan melindungi orang yang setia. Amin. Terus kemudian besoknya Raja Darius lihat Daniel masih hidup, disuruh keluar. Kemudian para pengawal, terus kemudian orang-orang yang dengki, pejabat-pejabat yang berbuat sesuatu jahat kepada Daniel dimasukkan ke dalam gua. Sama keluarganya juga loh, bayangin. Makanya kalau orang tua jahat, anaknya juga ikut terlibat, dibawa-bawa juga loh. Dimasukkan ke dalam gua singa. Sebelum sampai itu langsung diterkam oleh singa karena lapar. Orang yang setia pasti ditolong. Amin. Mau jadi orang yang setia? Amin. Jadi saudara, saya berharap ibadah terus di tempat ini. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Di mana saudara bertumbuh, saya yakin dan percaya upahnya besar bagi saudara. Amin. Oleh karena itu orang yang setia itu upahnya besar. Ya, dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku, maka kamu akan menuruti segala perintah."
Saudara mengasihi Tuhan? Halo, saudara mengasihi Tuhan? Amin. Berarti saudara harus menuruti perintah Tuhan. Katakan amin. Amin. Itu. Makanya dalam Yesaya 48 ayat 14 firman Tuhan berkata, ya, dikatakan firman Tuhan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Luar biasa. Terus kemudian bagi orang yang setia itu apa upahnya? Di dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian B dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, marilah kita mau Tuhan menjadi kekuatan kita. Dengan cara apa? Hidup menurut jalannya Tuhan. Yang kedua, mengapa? Tetap tidak berhenti mencari Tuhan. Yang ketiga, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang mau kuat di dalam Tuhan itu, yang pertama harus apa? Hidup menurut jalannya Tuhan. Yang kedua, tidak berhenti Mencari Tuhan. Yang ketiga, Tetap tetap setia setia. kepada Tuhan. Yang mengerti dan mau melakukan firman Tuhan ini, katakan sama-sama. Amin. Mari kita